kita berpikir secara kritis tentang masifnya penggunaan diksi natural dalam industri kosmetik Indonesia. Fenomena tersebut membawa kita kepada pertanyaan yang mendasar, apakah klaim tersebut sudah terstandarisasi secara empiris? Namun, sebelum lanjut ke materi pembahasannya, perkenalkan saya sendiri Siti Sabila dengan NPM 2505410. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Yoki Rizkyanti, MPD. Saya akan menyajikan gap analisis mengenai penggunaan diksi natural di industri kosmetik di Indonesia. Mari kita bedah bagaimana kesenjangan bahasa ini mempengaruhi integritas kualitas suatu hal. Dengan proyeksi pasar mencapai 8,4 miliar US dollar, label natural menjadi unique selling point yang sangat kuat. Namun di balik itu, secara teknis, penggunaan diksi natural tidak dibarengi dengan standarisasi yang tepat, sehingga memicu kesenjangan informasi antara produsen dan konsumen. Riset ini menggunakan metode gap analysis untuk mengukur deviasi klaim natural aktual dengan data ideal. Acuan yang saya pakai adalah ISO 1628 yang mengatur tentang indeks natural dan organik pada kosmetik, serta menggunakan BPOM nomor 3 tahun 2022 mengenai pengawasan klaim. Dari hasil analisis konten sebanyak 74 sampel, ditemukan fakta bahwa 68,92% menggunakan klaim non-spesifik. Mereka menyebutkan bahan natural, namun gagal memberikan indeks persentase yang dapat dikalibrasi oleh konsumen. 21,63% klaim natural bersifat ambigu. Penggunaan frasa kebaikan natural atau kebaikan alam merupakan low compliance karena tidak menggunakan parameter ukur yang jelas. Hanya 9,46% yang berhasil mengintegrasikan klaim natural dengan sertifikasi formal. Dari perspektif teknik industri, penggunaan klaim natural yang tidak terstandarisasi ini menciptakan noise dalam sistem manajemen kualitas. Pengukuran dalam klaim natural secara kuantitatif, misalnya penggunaan 95% bahan alami, proses audit kepatuhan menjadi tidak valid. Ini bukan soal lagi keestetikan bahasa, melainkan soal integritas data dalam rantai nilai industri. Kesimpulan riset saya, klaim natural di Indonesia masih memerlukan intervensi regulasi yang lebih teknis. Untuk regulator, harus segera mengadopsi standar presentasi natural secara eksplisit. Sedangkan untuk industri, harus segera mensinkronisasi antara label natural dengan hasil laboratorium yang dapat diakses publik. Karena pada akhirnya, produk yang benar-benar natural dapat dibuktikan secara saintifik, bukan hanya puitis. Stay smart, stay ethical. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. One is the loneliest number that you'll ever do.